hanya ada satu bintang di tata surya kita, Matahari, dan semua planet mengorbit bintang ini. Tapi ada juga sistem dengan sebuah planet yang mengorbit dua matahari. Misalnya, Kepler 16b berupa tempat yang keras dan dingin yang terdiri dari setengah batu, setengah gas. Tapi yang paling keren, kalau kamu mengunjungi planet ini, kamu akan melihat dua matahari terbenam dan punya dua bayangan. Astronom sepertinya menemukan hal lebih langka dan lebih aneh lagi. Mungkin ada planet yang mengorbit 3 bintang sekaligus. Sistem bintang JW Orionis jaraknya sekitar 1.300 tahun cahaya dari planet kita. Itu terdiri dari 3 cincin jingga, terbuat dari debu, dan berada di dalam satu sama lain. Di tengah sistem ini, kamu bisa melihat 3 bintang. 2 bintang ini binari, yang artinya 2 bintang ini mengorbit satu sama lain. Bintang ketiga mengelilingi 2 bintang itu, dan ilmuwan menemukan bahwa 3 cincin itu tidak sejajar. Cincin paling dalam berayun lebar dalam orbitnya, dan cincin terluar memiliki kemiringan 38 derajat. Jadi astronom memiliki 2 teori. Teori pertama mengatakan putusnya cincin ini terjadi karena 3 matahari menciptakan torsi di tengah seluruh sistem. Torsi adalah gaya gravitasi yang selalu bekerja menuju pusat. Tapi beberapa waktu kemudian, teori ini dicoret. Turbulensi dalam cincin ini kurang kuat untuk membuktikan teori ini. Teori kedua mengatakan bahwa fenomena ini bisa terjadi karena sebuah planet terbentuk di dalam salah satu cincin ini. Sebuah planet muda bisa memengaruhi keseimbangan gravitasi sistem 3 cincin itu dan menjadi penyebab 3 cincin itu sangat terpisah jauh. Ada celah besar dalam awan debu dan berdasarkan ukurannya, planet yang kita bicarakan pasti berupa raksasa gas besar seukuran Jupiter. Semua benda angkasa terbentuk karena gravitasi menarik materi. Jika ada rotasi sedikit pun di awal, kecepatan putaran meningkat seiring waktu, terutama saat sebuah benda mulai jatuh. Itu sebabnya semua benda angkasa berputar, termasuk partikel debu dan bahkan lubang hitam. Lubang hitam kehilangan massa karena sesuatu yang disebut radiasi Hawking. Horizon peristiwanya menjadi semakin kecil, tapi proses ini sangat amat lambat. Horizon peristiwa lubang hitam adalah point of no return, itu seperti batasan yang mengelilingi lubang hitam. Dan tidak ada apapun termasuk cahaya dan radiasi bisa keluar begitu menyeberangi batasan ini. Rata-rata lubang hitam butuh miliaran kali umur alam semesta untuk menghilang sepenuhnya. Galaksi Bima Sakti kita juga mungkin memiliki lubang hitam supermasif, tapi kita tidak dalam bahaya. Salah satu lubang hitam besar terdekat, V4647 Sagittari, kemungkinan besar berjarak 20.000 tahun cahaya. Mengamati dampak lubang hitam aman dilakukan dari kejauhan. Masalah dimulai saat kamu terlalu dekat karena gaya gravitasinya yang luar biasa besar. Galaksi bisa saling menelan, itu salah satu cara galaksi berkembang seiring waktu. Tetangga terdekat kita disebut Andromeda dan saat ini menelan salah satu galaksi satelitnya. Dulu, Andromeda menelan setidaknya 2 galaksi satelit. Banyak gugusan bintang tersebar di seluruh galaksi ini. Andromeda pasti mencuri bintang-bintang ini dari galaksi lain. Ilmuwan akhirnya berhasil mengidentifikasi bintang-bintang itu. Bintang-bintang ini ditemukan di penggabungan galaksi yang terjadi miliaran tahun lalu. 10 miliar tahun lalu, galaksi kita juga mengalami tabrakan. Itu sebabnya sekarang halonya tidak seperti halo yang dimiliki galaksi spiral lain. Awalnya, ilmuwan mengira itu beberapa tabrakan kecil, tapi kemudian mereka sadar bahwa sebagian besar benda angkasa di Bima Sakti ini berasal dari satu sumber. Galaksi lain bernama Enceladus lah yang bertabrakan dengan Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti dan Andromeda mungkin bertabrakan, tapi itu tak akan terjadi dalam 4,5 miliar tahun ke depan. Neutrino adalah partikel netral listrik yang sangat kuat sampai bisa melewati berkilo-kilometer timah dan tidak akan ada yang menghentikannya. Beberapa melewati tubuhmu saat kamu menonton ini. Neutrino terbentuk di reaksi nuklir di dalam bintang hidup dan di ledakan supernova saat bintang meledak. Partikel-partikel ini hampir tidak memiliki massa dan partikel ini butuh kurang dari 3 detik untuk mencapai permukaan matahari. Lalu, itu bisa mencapai planet kita hanya dalam waktu 8 menit.
Ada planet TOI 1231b yang jaraknya sekitar 90 tahun cahaya dari bumi. Planet ini mirip dengan Neptunus dan itu adalah sebuah raksasa gas. Tapi menariknya, planet ini kemungkinan memiliki atmosfer yang kaya. Planet ini lebih dari 3,5 kali ukuran bumi dan sedikit lebih hangat dari kita dahulu, 50 derajat Celcius. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang jauh lebih kecil daripada matahari kita, tapi bintang ini juga jauh lebih tua. 1 tahun di planet ini hanya 24 hari bumi. Meskipun dekat ke bintang induknya, planet ini relatif dingin. Itu karena bintangnya ada di sisi lebih dingin juga. Astronom berpikir mereka melihat awan di atmosfer planet misterius ini dan mungkin itu terbuat dari air. Sistem bintang dan planet ini menjauh dari bumi dengan cukup cepat. Itu sebabnya ilmuwan dengan mudah mendeteksi atom hidrogen yang terlepas dari atmosfer planet ini. Ya, artinya planet ini mungkin memiliki ekor. Lubang hitam hipotetis adalah benda angkasa aneh yang merupakan kebalikan dari lubang hitam. Cahayanya sangat terang dan pertama disebutkan oleh Einstein dalam teori gravitasinya. Seringkali ilmuwan membicarakan lubang putih dalam konteks lubang cacing. Ada sebuah teori yang mengatakan lubang hitam seperti semacam titik masuk menuju terowongan yang membawamu melewati ruang dan waktu. Kalau begitu, lubang putih mungkin jalan keluar yang berada di tempat lain di alam semesta. Di sisi lain, lubang putih belum tentu harus menjadi jalan keluar dari lubang cacing. Itu bisa juga tayangan ulang gerakan lambat terbentuknya lubang hitam awal. Jadi, pembentukan lubang hitam dimulai dengan bintang besar tua. Setelah jatuh karena beratnya, bintang itu biasanya berubah menjadi lubang hitam. Tapi terkadang, proses kuantum tidak mengubah bintang menjadi lubang hitam. Sebaliknya, itu membuat lubang putih yang mulai memuntahkan materi bintang tadi. Tapi sejauh ini, hanya teori. Beberapa planet seperti Mars dan Venus memiliki cuaca cukup ekstrem dengan badai kencang. Dan sekarang hurikan ruang angkasa yang sama kuatnya mungkin telah datang ke bumi. Itu adalah massa udara yang berputar-putar, lebarnya sekitar 1000 km. Satelit menemukan hurikan itu ratusan kilometer di atas kutub utara di atmosfer atas bumi. Hurikan itu bukan menjatuhkan air, tapi elektron. Peristiwa itu berlangsung hampir 8 jam sebelum akhirnya berhenti dan hurikan itu berputar berlawanan arah jarum jam. Mungkin aja ada samudra yang tersembunyi di bawah permukaan satelit yang mengelilingi Uranus. Ilmuwan juga telah meneliti samudra di bulan Jupiter, Europa, dan bulan Saturnus, Enceladus. Samudra-samudra ini tersembunyi di bawah kerak es satelit-satelit itu. Uranus memiliki 27 satelit, 5 di antaranya sangat besar, itu adalah Umbriel, Titania, Oberon, Miranda, dan Ariel. Pada tahun 1980-an, saat orang-orang mengirim Voyager 2 untuk mengambil foto dari 5 satelit ini, ilmuwan menemukan bahwa satelit-satelit itu memiliki banyak kawah dan mengandung es dan batu. Foto-foto yang didapatkan oleh para astronom juga menunjukkan tanda air dalam bentuk cair. Itu keluar dari kedalaman satelit dan membeku di permukaannya. Salah satu penjelasan paling masuk akal adalah samudra itu ada di bawah permukaan karena satelit bergerak mengelilingi planet, medan magnet planet itu menariknya. Seperti itulah satelit berada di orbitnya, tarikan ini menghasilkan aliran listrik yang berubah menjadi medan magnet. Medan magnet itu disebut induksi dan samudra di bawah permukaan mungkin penyebab medan induksi ini bisa dihasilkan. Saturnus dikenal dengan cincinnya, tapi Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga memiliki cincin loh. Di saat yang sama, Saturnus memiliki hal yang sangat spesial yang tidak pernah kita lihat di planet lain. Badai heksagon besar yang bergerak di kutub utara planet ini, masing-masing sisinya hampir sepanjang 12.500 km. Area itu sangat besar sampai muat diisi 4 bumi. Berdasarkan citra termal, pola awan heksagonal ini turun ke atmosfer Saturnus sekitar 100 km. Planet ini sembunyi di balik awan tebal dan sinar matahari tidak bisa menembusnya. Itu sebabnya astronom tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi ada beberapa teori, Saturnus adalah raksasa gas dan saat memanas, gas di dalam planet menyimpang lebih jauh. Energi besar dilepaskan bersamaan gas itu yang membuatnya naik, mengembang, dan kehilangan kepadatan. Proses yang sama menyebabkan hurikan dan tornado di planet kita. Di Saturnus, gas berputar keluar dari zona bertekanan tinggi yang berada di lapisan luar Saturnus. Dan gas ini memancing badai besar berbentuk unik seperti itu.